Bab 1, Seorang anak laki-laki dari desa nelayan. Daki, Prefektur Kaiyuan, Guangzhou, sebuah desa nelayan terpencil. Di luar sebuah rumah kayu bobrok, ada kereta kuda yang dihias dengan indah terparkir, dan ada beberapa ksatria hitam berdiri dengan pedang. Daerah itu dipenuhi oleh banyak penduduk desa, pria dan wanita yang menonton, semuanya dengan ekspresi gembira, dan berbisik-bisik tentang sesuatu berdua dan bertiga. Apakah itu benar-benar keluarga Jin dari Feng Cheng? Tidak diragukan lagi. Lihatlah logo emas yang disulam pada orang-orang ini. Selain keluarga Jin Feng Cheng, tidak ada keluarga lain di seluruh prefektur Kaiyuan. Cek, aku tidak menyangka. Si Ting meninggalkan istri dan 2 anaknya dan tidak ada kabar selama 10 tahun. Aku pikir dia telah meninggal di tempat lain, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia telah menikah dengan keluarga Jin dan mengirim seseorang kembali untuk menjemput Simu. Sayang sekali ibu Simu telah meninggal karena sakit selama bertahun-tahun. Jika tidak, ibu dan anak ini akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas di masa depan. Kekayaan dan kemuliaan, bukankah itu sudah pasti? Bukankah kau mendengar orang dari keluarga Jin tadi mengatakan bahwa Si Ting sudah menjadi menantu keluarga Jin? Jika ibu Simu belum meninggal, Si Ting tidak akan berani mengirim siapapun untuk menjemput Simu. Pokoknya, Simu akhirnya berhasil. Kemarin dia yatim piatu, dan hari ini dia menjadi tuan muda. Ayahku sakit parah di tempat tidur, dan aku punya adik perempuan. Simu menatap lelaki tua berpakaian hijau di depannya dan bertanya perlahan. Dia baru berusia 14 tahun, dan kulitnya agak merah tua karena angin laut sepanjang tahun. Namun, dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia setengah kepala lebih tinggi dari teman-temannya. Otot-otot yang menonjol di bajunya yang lusuh memberinya kesan liar dan pemberontak. Ya, tuannya sakit parah kali ini, dan dia mungkin tidak akan selamat, jadi wanita itu mengirim pelayan tua untuk menjemput Tuan Si sehingga dia bisa melihat tuannya untuk terakhir kalinya. Lelaki tua berbaju hijau itu menjawab sambil tersenyum. Nyonya, karena dia telah menelantarkan ibunya selama bertahun-tahun, mengapa dia harus mengakui aku sebagai putranya sekarang? Kembalilah, aku tidak akan pergi ke keluarga Jin bersamamu. Pemuda itu berkata tanpa ragu dengan wajah muram. Ahem, Tuan Si mungkin telah salah paham terhadap tuannya. Sebenarnya, alasan mengapa Tuan tidak kembali ke desa selama bertahun-tahun ini sebenarnya karena kesulitannya sendiri. Selama Tuan muda dan tuannya bertemu langsung, semua kesalahpahaman dapat diselesaikan. Lelaki tua itu terbatuk ringan. Kemudian dia berkata, meskipun kamu banyak bicara, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa lelaki itu telah menelantarkan istrinya. Tidak perlu bicara lagi. Pemuda itu mendengus dingin. Pria tua berpakaian hijau itu akhirnya mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan setelah melihat lebih dekat pada pemuda itu, dia mengambil keputusan dan berkata, Tuan muda, apakah ramuan yang kamu beli di kota ini dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata murah? Selain itu, ketika guru Li dari sekolah bela diri daerah mengajarimu tinju dan tendangan, apakah dia mengenakan biaya yang jauh lebih murah daripada murid-murid lainnya? Juga, apakah ikan dan udang yang ditangkap Tuan muda Si di laut dirampas oleh orang-orang ketika dia tiba di kota, dan hanya sedikit orang yang menawarinya? Maksudmu, hal-hal ini diatur oleh orang itu? Wajah pemuda itu berubah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Aku tidak tahu apakah itu diatur oleh Tuan sendiri, tetapi ini memang dilakukan oleh Nyonya sendiri. Pria tua berpakaian hijau itu tersenyum dan menjawab. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya menjadi tidak yakin dan dia ragu-ragu. Oh, Master Si telah berlatih seni menempa tubuhnya. Tampaknya dia benar-benar ingin menjadi seorang pejuang sejati. Nyonya telah memberitahuku sebelum aku datang ke sini. Selama Master Si setuju untuk bertemu dengan Master, dia akan menemukan cara untuk memberi Master Si kesempatan masuk Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan. Namun, apakah dia dapat diterima tergantung pada kemampuannya sendiri. Orang tua berpakaian hijau itu akhirnya mengatakan apa yang paling dia andalkan untuk perjalanan ini. Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan. Pria muda itu sedikit tergerak. Karena kamu seorang seniman bela diri, kamu harus tahu bahwa 4 akademi seni bela diri utama di negara kita hanya menerima siswa setiap 5 tahun sekali. 2 syarat utama untuk mengikuti ujian masuk adalah kamu harus berusia di bawah 15 tahun dan telah menyelesaikan pelatihan fisik serta memahami pengertian Ki. Bagaimanapun, hanya mereka yang memahami pengertian Ki yang dapat mengolah Ki sejati, membuka meridian, dan menjadi seniman bela diri sejati. Namun, jika kamu ingin memahami pengertian Ki, kamu harus mengambil Ki Lingdan untuk membimbingnya. Harganya sangat tinggi sehingga bahkan keluarga Jin hanya dapat mengumpulkan sekitar 10 pil setiap kali. Jika Master Si mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat mencapai keinginannya dalam hidup ini. Orang tua berbaju hijau itu melanjutkan dengan tenang. Pria muda itu terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kembalilah dalam 3 hari, dan aku akan memberimu jawaban saat itu." Baiklah, kalau begitu pelayan tua ini akan menunggu kabar baik selama 3 hari lagi. Melihat ini, pria tua berbaju hijau itu tahu bahwa pria muda itu telah mengambil keputusan, dan tidak terus membujuknya. Dia membungkuk sedikit dan mengucapkan selamat tinggal. Manajer Cheng, apakah kita benar-benar akan kembali seperti ini? Lebih baik membawa orang itu pergi dengan paksa, mengapa membuang-buang waktu lagi? Tidak lama setelah sekelompok orang mengepung kereta dan meninggalkan desa nelayan kecil itu, seorang ksatria kekar tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Omong kosong apa? Meskipun Tuan Si bukan keturunan langsung dari keluarga Jin, dia adalah darah daging Tuan. Kami datang ke sini kali ini, hanya untuk membawa orang itu kembali dengan selamat, dan kami tidak boleh menunjukkan pengabaian atau penghinaan. Jika tidak, dengan hubungan antara Nona dan Tuan, kami pasti tidak akan dapat menjelaskannya setelah mengetahui hal ini. Orang tua berpakaian hijau mendengarnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia memarahi. Petik 2. Ya, pikiranku kacau. Ksatria kekar itu sedikit panik. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba melintas di sisi jalan, dan seorang ksatria berpakaian hitam lainnya yang berpakaian dengan cara yang sama melintas keluar. Dia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Manajer Cheng, saudara-saudara telah menemukan saudara-saudara Biao dari Tuan kelima di dekat sini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" Tampaknya Tuan kelima belum melepaskan rencana awalnya. Kedua saudara Biao berada di tahap awal alam yang diperoleh. Hanya aku yang bisa menghadapi mereka. Kalian tunggu di sini, kalian pimpin jalan, aku akan pergi ke sana sendiri dan menghadapi mereka. Lelaki tua berpakaian hijau itu berkata dengan tegas setelah mengerutkan kening.
Petik 2. Ya, ksatria itu bergerak dan segera berbalik dan berlari kembali ke arah dia datang. Namun, lelaki tua berpakaian hijau itu, jatuh langsung dari kuda, dan bergegas mengejar ksatria itu. Sosoknya begitu ringan sehingga dia tampak tidak memiliki beban sama sekali. Setelah beberapa saat, dia menghilang di hutan tidak jauh dari sana. Ksatria kekar dan beberapa orang yang tersisa masih mengelilingi kereta dan tetap di tempat mereka dengan jujur. Di malam hari, di sebuah gundukan tanah tak bernama sejauh 1 mil dari desa nelayan, di bawah cahaya bulan yang redup, Simo berlutut sendirian di depan sebuah makam yang sedikit terangkat. Pada lempengan batu berwarna kuning pucat di depan makam, terdapat beberapa karakter hitam seperti tirai keluarga Simenwang. Petik 2. Ibu tidak pernah menyangka bahwa ayah tidak meninggal, tetapi menikahi seorang istri di luar. Namun, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang telah kujanjikan. Ayah meninggalkanmu di masa lalu, dengan dalih mengejar impian menjadi seorang pejuang. Muer pasti akan menjadi pejuang sejati, dan pejuang terkuat di dunia, sehingga ibu dapat beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Pemuda itu menggumamkan beberapa patah kata di depan makam, lalu berdiri, merentangkan tangan dan kakinya, dan benar-benar meninju di depan makam. Dengan suara, "Papa, tulang," gerakan pemuda itu berangsur-angsur berubah dari lambat menjadi cepat, dan tubuhnya seperti harimau. Setelah secangkir teh, hanya sekelompok bayangan tinju yang terlihat bergulir, dan lapisan debu kuning tertiup dari tanah di dekatnya, benar-benar menenggelamkan tubuh pemuda itu. Wosh! Sesosok tubuh bergegas keluar dari kabut pagi dan meninju pohon di dekatnya setebal mangkuk. Dengan suara, "bang," yang keras, pohon itu berguncang, cabang-cabang dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bekas kepalan tangan sedalam setengah inci muncul di batang pohon. Simo menatap bekas kepalan tangan di batang pohon dan mengangkat alisnya. Kumpulan teknik tinju ini adalah satu-satunya kumpulan teknik tinju yang dipelajarinya dari sekolah seni bela diri di kota itu, dan itu juga merupakan seni bela diri penempaan tubuh yang paling populer di Daki. Menurut pelatih sekolah seni bela diri, dia dapat meninggalkan bekas yang begitu dalam di batang pohon, dan sekarang dia seharusnya telah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Dia hanya berjarak 2 tingkat dari penempaan tubuh yang sebenarnya dan pemahaman yang dikabarkan tentang rasa ki. Dan itu membutuhkan waktu 4 tahun. Anda tahu, pepatah bahwa mereka yang miskin dalam sastra kaya akan seni bela diri jelas bukan tanpa alasan. Karena dia memutuskan untuk mulai berlatih seni bela diri, dia menabung untuk biaya masuk sekolah seni bela diri sebesar 30 tael perak selama 5 atau 6 bulan, dan biaya ini jauh lebih rendah daripada murid-murid lainnya karena dia banyak mengemis. Biaya mandi obat berkali-kali setelah menempa tubuh adalah bahwa ia harus menginvestasikan semua keuntungan memancingnya dalam beberapa tahun terakhir, jadi ia sering tidak punya uang, dan keluarganya bahkan lebih miskin. Meskipun demikian, kemampuan Simo untuk berkultivasi ke tingkat penempaan tubuh yang begitu tinggi telah mengejutkan semua orang di aula seni bela diri. Beberapa pelatih bahkan lebih kagum, berpikir bahwa ia memiliki tulang yang sangat bagus dan merupakan bahan alami untuk seni bela diri. Lagi pula, selama periode ini, meskipun ia meminta apoteker aula seni bela diri untuk menyiapkan sup obat untuk membersihkan tubuhnya, uang sedikit ini tidak dapat benar-benar membeli ramuan spiritual apapun di kota itu.
Sebagian besar dari mereka adalah ramuan biasa, dan efek penempaan tubuh sangat minimal. Memikirkan hal ini, Simo mendesah dalam hatinya. Ia tahu betul bahwa tulangnya sangat biasa, dan alasan mengapa ia dapat mencapai tingkat penempaan tubuh saat ini hanya dalam beberapa tahun adalah karena kesempatan lain 2 tahun lalu. Alasan mengapa ia tidak segera setuju dengan lelaki tua berpakaian hijau untuk pergi ke keluarga jin juga karena alasan ini. Memikirkan hal ini, pemuda itu menatap cahaya bulan di langit, berbalik dan berlari menuruni gunung. 1/4 jam kemudian, Simo muncul di pantai berbatu. Dengan suara plop, dia melompat langsung ke laut, mengayuh lengannya, memutar tubuhnya, dan menyelam dengan cepat dan tanpa suara seperti ikan besar. Dalam waktu singkat, dia mencapai kedalaman lebih dari 30 atau 40 kaki. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Di bawah air laut yang awalnya gelap, cahaya putih samar mulai muncul, dan menjadi semakin banyak, semakin terang, menerangi air laut di dekatnya. Simo sama sekali tidak terkejut, dan masih menahan napas. Setelah mengayuh tangan dan kakinya dengan cepat turun beberapa meter, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan kakinya tiba-tiba menginjak pasir, mencapai dasar laut yang ditutupi pasir putih halus. Baru kemudian Anda dapat melihat dengan jelas bahwa benda-benda yang memancarkan cahaya putih samar di sekitar dasar laut adalah lebih dari selusin kerang seukuran telapak tangan, mengelilingi terumbu karang besar setinggi 7 atau 8 kaki, berkedip dari gelap menjadi terang. Bab 2, Gadis Kerang Memberikan Mutiara. Simo mengabaikan kerang-kerang yang bersinar ini dan dengan cepat berenang ke terumbu karang yang besar. Dia menggerakkan satu lengannya dan mengangkat tangannya untuk mengetuk beberapa kali. Dengan embusan, awan kabut darah menyembur keluar dari bawah terumbu karang. Kabut itu dengan cepat berputar di sekitar bocah itu seperti makhluk hidup dan kemudian diam-diam tenggelam ke dalam tubuhnya. Setelah Simo menghirup kabut darah, dia langsung merasa segar kembali. Setelah menarik napas panjang di air laut, dia membuka mulutnya dan bernapas dengan bebas seperti ikan. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat berbalik ke bagian belakang terumbu karang. Dia dengan cepat menggali kerucut besi berkarat dan pahat dari pasir laut dan mulai memahat di bawah terumbu karang. Dalam cahaya putih yang redup, dapat dilihat dengan jelas bahwa di dasar terumbu karang yang besar, ada kerang laut seukuran tangki air. Seluruh tubuhnya seputih batu giok, tanpa jejak warna. Namun, sebagian besar makhluk besar ini sekarang ditekan ke bawah oleh terumbu karang yang besar dan tidak dapat bergerak. Hanya sedikit cahaya perak yang sesekali berkedip di permukaan. Di bawah sisi karang besar yang dipahat, itu sudah 10% kosong, dan bahkan sedikit bergetar di bawah gerusan beberapa arus bawah di dasar laut. Setelah beberapa saat, Simo, yang terus memahat, sudah sedikit lelah. Dia kemudian menahan napas lagi, menghentikan gerakannya, berbalik dan datang ke depan karang sebelumnya, dan mengetuk dinding batu 3 kali. Kerang raksasa di bawah mendengar suara itu, dan setelah semburan cahaya perak di permukaan, itu hampir tidak membuka celah di cangkang kerang, dan awan kabut darah menyembur keluar darinya. Adegan sebelumnya segera muncul kembali. Setelah Simo menghirup kabut darah ke dalam tubuhnya, napasnya menjadi normal kembali. Dia berenang kembali ke posisi semula dengan palu dan pahat di tangannya, dan terus bekerja keras dengan kepala tertunduk. Kerang raksasa putih di bawah karang besar itu ditemukan oleh bocah lelaki di dasar laut di sini 2 tahun lalu.
Akibatnya, setelah secara tidak sengaja disemprot dengan kabut darah, ia segera memperoleh kemampuan untuk bernapas dengan bebas di dalam air untuk sementara. Ia terkejut mengetahui bahwa kerang raksasa itu luar biasa, jadi ia pulang untuk mengambil palu dan pahat, kembali ke dasar laut dan memahat dasar karang sedikit demi sedikit, bermaksud untuk menyelamatkan kerang raksasa itu. Kerang raksasa ini juga sangat spiritual. Kerang raksasa itu tampaknya tahu bahwa si Mu sedang merapal mantra untuk menyelamatkannya. Setiap kali ia tidak dapat bernapas di dasar laut, kerang itu akan menyemprotkan awan kabut darah agar ia dapat bernapas dengan bebas. Namun, karang itu terlalu besar. Bahkan jika si Mu dapat bernapas dengan bebas di dalam air, ia tetap tidak dapat mengerahkan banyak tenaga di dasar laut. Dan batu ini sangat keras. Butuh 2 tahun memahat terus-menerus untuk mendekati keberhasilan. Selama periode ini, si Mu menemukan bahwa kerang raksasa itu menyemprotkan kabut darah, yang bahkan lebih misterius dan tidak normal dari yang diharapkan. Dalam 2 tahun terakhir, saat ia menghirup lebih banyak lagi ke dalam tubuhnya, kabut darah hanya dapat menahannya di dasar laut untuk waktu yang singkat, tetapi sekarang lebih dari cukup untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, si Mu juga menemukan bahwa kabut darah tidak hanya dapat membuat sifat air melambung, tetapi juga memiliki manfaat bagi tubuh. Tempering tubuhnya, yang awalnya mandek karena kurangnya bantuan obat, telah dikultivasikan dari tingkat ke-4 ke tingkat ke-7 saat ini dalam satu tarikan napas. Selain itu, banyak hal yang tidak dapat ia pahami dalam benaknya tiba-tiba menjadi jelas, yang tampaknya memiliki efek pencerahan tertentu pada pemahamannya, dan membuat pikirannya jelas lebih dewasa daripada teman-temannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang remaja begitu tenang dan kalem di depan lelaki tua berpakaian hijau itu? Kali ini, ia sibuk hampir sepanjang malam sebelum ia meninggalkan dasar laut dengan kelelahan dan kembali ke rumahnya di desa nelayan. Menurut kebiasaan, setiap kali ia pergi ke dasar laut, ia akan beristirahat selama beberapa hari untuk mendapatkan cukup energi sebelum pergi ke laut untuk kedua kalinya. Tetapi dalam keadaan saat ini, hal itu tentu saja tidak mungkin. Malam berikutnya, di pantai asal, bocah itu melompat ke laut lagi. Malam ketiga, jauh di dasar laut. Dengan suara ledakan. Saat beberapa potongan puing berguling ke bawah, terumbu karang asal bergetar hebat dan mulai sedikit miring ke sisi yang berlubang. Kerang raksasa yang awalnya ditekan erat di bawah batu besar, setelah semburan cahaya perak dari cangkangnya, juga berjuang mati-matian. Selesai, si Mu sangat gembira saat melihatnya. Ia memutar tubuhnya, mengayunkan lengannya, dan berenang cepat ke sisi lain terumbu karang untuk menghindari hantaman. Ada suara keras terus-menerus, dan terumbu karang sedikit miring, dan hampir runtuh sepenuhnya, dan kerang raksasa itu nyaris lepas dari bawah. Tetapi pada saat ini, arus bawah yang tidak diketahui tiba-tiba mengalir ke arah runtuhnya batu besar itu. Setelah serangkaian ledakan yang keras, karang yang awalnya miring itu berguncang sebentar, lalu anehnya kembali ke posisi semula. Kerang raksasa yang sudah terlepas itu hendak ditekan lagi. Tidak bagus. Si Mu melihat ini dan berteriak dengan suara pelan tanpa berpikir. Tiba-tiba, pinggangnya merosot, dan kakinya terbenam ke pasir laut sedalam setengah kaki dengan 2 embusan. Lengannya bergetar dan dia meninju karang itu 2 kali berturut-turut. Bang, bang, 2 suara teredam.
Tinju pemuda itu menghantam dinding batu dengan keras, dan air laut di dekatnya bergulung-gulung. Setelah karang besar itu sedikit bergetar, gaya ke bawah sedikit melambat. Kerang raksasa itu mengambil kesempatan ini, dan cahaya putih berkelebat di sekujur tubuhnya. Setelah kabur lagi, ia menghilang entah kemana di tempat semula. Tubuh Simu mundur beberapa langkah, tangannya berdarah dan sakit, dan dia menyemburkan bola darah. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Pada saat ini, air laut di dekat bocah itu bergerak, dan kerang raksasa itu muncul kembali dalam cahaya putih. Kerang ganda itu perlahan terbuka, menampakkan seorang gadis mini yang memegang manik-manik bundar berwarna darah. Gadis mini itu tampak berusia 6 atau 7 tahun, tingginya hanya 3 inci, mengenakan ikat perut kasa tipis, dengan kulit seputih salju dan fitur-fitur halus. Setelah sepasang mata hitam seperti bintang dengan hati-hati menatap bocah yang tak sadarkan diri dan tangannya yang berdarah, rasa terima kasih yang dalam muncul di wajah mungilnya. Dia menggerakkan lengannya yang seperti teratai dan mengangkat manik-manik bundar berwarna darah di tangannya tinggi-tinggi, dan lingkaran gelombang cahaya perak terbang ke segala arah. Saat berikutnya, dengan suara "wosh" dan "wosh" yang keras, kerang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menyembur keluar dari seluruh dasar laut, dan dengan cepat berkumpul di bawah tubuh bocah itu, perlahan mengangkatnya ke atas. Setelah beberapa saat, air laut di permukaan laut terbelah, dan tubuh bocah itu mengapung keluar. Banyak kerang kemudian tersebar dan tenggelam ke dasar laut lagi. Dengan gulungan cahaya perak, sebuah kerang besar muncul kembali di dekat anak laki-laki itu, dan di bawah 2 cangkang kerang yang terbuka, gadis mini itu muncul kembali. Setelah dia melirik anak laki-laki itu, dia melihat bahwa dia masih pingsan, dan kemudian melihat manik-manik bundar berwarna darah di tangannya. Wajah kecilnya menunjukkan sedikit keraguan, dan akhirnya menggertakkan giginya dan melemparkan manik-manik bundar di tangannya ke arah anak laki-laki itu. Manik-manik bundar itu berputar di atas anak laki-laki itu, dan dengan embusan, sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Beberapa hari kemudian, gadis itu muncul di laut yang jaraknya puluhan ribu mil. Sosoknya tidak berbeda dari anak normal, tetapi ada seorang wanita cantik setengah baya dengan gaun istana biru di sampingnya. Mereka berdua menginjak kura-kura hitam besar sebesar rumah, dan mereka melaju kencang menuju kedalaman laut, dengan ombak bergulung di kedua sisi. Wanita cantik itu memegang tangan gadis itu, menatapnya dengan mata penuh kasih, dan terus berkata, "Gadis, jika kau tidak bertemu denganku lebih dulu kali ini, aku khawatir kau akan benar-benar mengalami kecelakaan." Cek-cek. Gadis roh kerang surgawi adalah penyihir air yang terlahir alami. Bahkan dalam seluruh sejarah Laut Cina Timur, ini adalah peristiwa sekali dalam 1000 tahun. Tampaknya makhluk air Laut Cina Timur kita ditakdirkan untuk makmur. Ngomong-ngomong, gadis, siapa namamu? Mengapa aku belum melihat mutiara rohmu? Menurut rumor, semua gadis roh kerang surgawi seharusnya memiliki mutiara roh pendamping, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan alat sihir pelindung. Gadis itu mengeluarkan suara mengoceh, dan tangan kecilnya yang lain terus menunjuk ke wanita itu. "Oh, namamu Xiangsu, dan kamu memberikan manik-manik roh itu kepada orang lain. Apakah orang itu penyelamatmu? Baiklah, kamu harus membalas budi." "Apa? Orang itu manusia, dan seorang pria.
Gadis, ingatlah, semua pria manusia adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Lain kali kamu melihatnya, bunuh saja dia dengan satu telapak tangan. Ayo pergi dan minta Tuan untuk mengambil kembali manik-manik itu. Apa? Kamu mengatakan bahwa manik-manik roh itu terkontaminasi oleh bola darah yang tidak diketahui di dasar laut dahulu kala, dan itu tidak berpengaruh. Oh, jika memang begitu, lupakan saja, itu adalah tawaran untuk anak manusia itu, tetapi kamu tidak diizinkan untuk bertemu orang ini di masa depan. Saat suara wanita itu semakin mengecil, kura-kura raksasa yang membawa mereka berdua perlahan-lahan pergi di laut, dan akhirnya berubah menjadi titik hitam dan menghilang sepenuhnya. Simu merasa sangat panas di sekujur tubuhnya dalam keadaan linglung, dan darahnya tampak mendidih. Mulutnya kering dan lidahnya tidak normal. Setelah berteriak tiba-tiba, dia tiba-tiba duduk. Pada saat ini, dia mendapati dirinya duduk di pantai di tepi laut, dikelilingi oleh keheningan, tanpa sosok manusia. Bocah itu tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menundukkan kepalanya dan terkejut. Punggung tangannya, yang seharusnya berdarah, kini mulus, tanpa bekas luka. Simu memandangi tangannya berulang kali, lalu merasakan darah yang tidak normal di tubuhnya. Wajahnya penuh dengan kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan meraba-raba. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan manik kristal seukuran ibu jari dari kemejanya. Ini, bocah itu sedikit curiga, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah membawa benda ini sebelumnya. Simu tentu saja tidak tahu bahwa kabut darah yang disemprotkan kerang raksasa kepadanya sebelumnya sebenarnya adalah darah asing di manik spiritual gadis itu. Hanya saja Simu hanya menyerap 1/10 dari darah ini. Sekarang gadis itu mengeluarkan semua darah yang tersisa dalam satu napas untuk menyembuhkannya, sehingga luka-lukanya pulih dalam sekejap. Mutiara roh itu sendiri telah kehilangan spiritualitasnya karena gadis itu tidak lagi menahan kotoran dari darah alien. Sekarang mutiara itu telah menjadi mutiara cahaya malam yang langka, jika tidak, gadis itu akan benar-benar enggan meninggalkannya. Simu memainkan mutiara bundar di tangannya untuk sementara waktu, dan merasa bahwa mutiara itu luar biasa bulat. Mengetahui bahwa mutiara itu berharga, dia segera menyembunyikannya dengan hati-hati. Di waktu berikutnya, dia melompat ke laut lagi dan mencari lagi di dasar karang yang runtuh. Setelah memastikan bahwa kerang raksasa itu benar-benar telah pergi, dia muncul kembali dengan sedikit kekecewaan dan kembali ke rumahnya di desa nelayan. 3 hari kemudian di pagi hari, lelaki tua berpakaian hijau dan yang lainnya muncul di desa nelayan. Tidak lama kemudian, sebuah kereta hitam, dikawal oleh beberapa ksatria, melaju keluar dari desa dengan cepat dan meluncur menuju Fenceng. Bab sebelumnya bab berikutnya. Bab 3 Bibi Zen. Kerajaan Ki Agung terletak di semenanjung yang menjorok di sebelah timur benua Dongsu. Kerajaan ini berada di wilayah yang sama dengan Kerajaan Yan dan Kerajaan Huang. Mereka semua memiliki Laut Cina Timur di belakang mereka dan padang gurun barbar di sebelah barat. Oleh karena itu, mereka telah bersekutu satu sama lain selama ratusan tahun dan sering maju dan mundur bersama. Kerajaan Ki Agung terletak di tengah semenanjung, diapit oleh 2 negara lainnya, tetapi merupakan negara yang paling kuat, mengklaim memiliki 1 juta pasukan lapis baja yang siap tempur. Kerajaan Huang berada di urutan kedua, dan Kerajaan Yan adalah yang terlemah.
Selain wilayah ibu kota yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Ki Agung, wilayah-wilayah berikut ini dibagi menjadi 9 prefektur dan 36 negara bagian, dan setiap negara bagian memerintah beberapa hingga lebih dari selusin kota. Mengenai kota kecil dan desa, jumlahnya tak terhitung. Fengcheng adalah kota terbesar di Quanzhou dan ibu kota negara bagian Quanzhou. Bahkan di seluruh prefektur Kaiyuan, kota ini dapat diperingkatkan di antara 5 besar. Keluarga Jin adalah salah satu keluarga kaya di Quanzhou. Mereka memiliki banyak ladang dan rumah bangsawan di luar kota, dan juga terlibat dalam penjualan beberapa tanaman obat dan mineral. Pengaruh mereka hampir dapat memengaruhi sebagian kecil Quanzhou. Semua ini dipelajari oleh Simu dari lelaki tua berpakaian hijau itu. Saat ini, dia sudah tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Jin Cheng, dan dia adalah pengurus urusan luar negeri keluarga Jin. Dia tampaknya memiliki status tertentu di antara para pelayan keluarga Jin. Setidaknya para ksatria keluarga Jin semuanya sangat menghormatinya. Rombongan itu berjalan di jalan selama sebulan, dan setelah melewati 2 kota berturut-turut, mereka akhirnya tiba di Fengcheng, dan langsung melewati gerbang kota dan menuju ke sudut barat laut kota. Simu duduk di jendela kereta, melihat ke kedua sisi jalan. Dia tumbuh di desa nelayan sejak dia masih kecil dan hampir tidak pernah pergi jauh. Kota terbesar yang pernah dia kunjungi sebelumnya adalah kota kabupaten di dekatnya. Fengcheng layak berada di Quanzhou. Meskipun kota di depannya sangat makmur, hatinya sangat tenang, dan tidak banyak gejolak. Kota terbesar, jalan-jalannya penuh dengan gedung-gedung tinggi dari berbagai jenis, dan pejalan kaki di kedua sisi jalan juga ramai, dengan tampilan yang hidup. Meskipun kota di depannya sangat besar dan hidup, hati Simu secara mengejutkan tenang, tanpa fluktuasi sedikit pun. Saat kelompok itu melambat, kereta melaju selama setengah jam sebelum berhenti di depan sebuah rumah yang tidak mencolok. Simu melompat keluar dari mobil, melihat spanduk putih yang diangkat di sisi gerbang, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian mengikuti lelaki tua berpakaian hijau itu ke gerbang, sementara beberapa ksatria tetap di dekat kereta dengan patuh. Setelah beberapa saat, Simu melihat seorang wanita berpakaian putih dan seorang gadis remaja di aula peringatan yang dihiasi dengan kain putih. Wanita itu baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia anggun dan elegan. Ketika dia melihat Simu, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Kamu terlambat. Ayahmu meninggal beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang ayahmu, tetapi bagaimanapun juga kamu adalah darah dagingnya. Datanglah dan beri penghormatanmu terlebih dahulu. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti." Gadis di sebelahnya memiliki mata merah dan bengkak, tetapi dia masih menatap saudara laki-laki yang belum pernah dia temui dengan rasa ingin tahu. Simu menatap peti mati hitam yang ditempatkan di tengah aula dengan ekspresi rumit. Melihat ini, wanita yang berduka itu tidak mendesaknya. Pria tua berbaju hijau mengambil kesempatan untuk melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke arah wanita itu, membisikkan sesuatu, dan kemudian diam-diam mundur. Setelah beberapa lama, Simu akhirnya bergerak, perlahan berjalan ke peti mati, dan berkata dengan tenang, "Buka tutupnya. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya." "Tidak masalah." Wanita itu bertepuk tangan 2 kali. Tiba-tiba, 2 pria besar bergegas keluar dari kedua sisi aula, mendorong tutup peti mati hingga terbuka,
memperlihatkan seorang pria terbaring diam di dalamnya. Simu menundukkan kepalanya dan menatap wajah pria di dalam peti mati yang 6 atau 7 kali lebih mirip dirinya. Wajahnya menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan cermin perunggu yang tampaknya biasa dari pinggangnya dan diam-diam meletakkannya di samping tubuh pria itu. Ini, wanita yang berduka itu sedikit mengernyit. Aku tidak tahu mengapa ayahku meninggalkan kita selama bertahun-tahun, tetapi ibuku memiliki keinginan terakhir sebelum dia meninggal. Dia berharap relik ini dikuburkan bersama ayahku. Simu berkata perlahan. Dia berbalik, menyalakan sebatang dupa di pembakar dupa di depan peti mati, dan kemudian bersujud 3 kali di tanah. Wanita yang berduka itu sedikit tertegun, seolah-olah sedikit terkejut, tetapi dia tidak menghentikan Simu. Dia berdiri lagi dan menatap peti mati dengan linglung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, wanita itu melambaikan tangannya, dan kedua pria besar itu menutup kembali tutup peti mati. Ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayahmu memiliki beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepadamu sebelum dia meninggal. Setelah wanita yang sedang berduka itu berkata demikian, dia membawa gadis itu ke aula samping. Simu mengangkat alisnya dan mengikuti tanpa berkata apa-apa. Karena kamu bersedia bersujud, sebaiknya kamu meminta manajer Cheng untuk membawamu ke sini. Aku tidak memintamu untuk memanggilku, Ibu. Kalau kamu suka, kamu bisa memanggilku, Bibi Zen. Ini adalah saudara tirimu, Yuhuan. Yuhuan, kemarilah dan temui kakakmu. Wanita berpakaian putih itu datang ke aula samping dan segera berbalik dan berkata, "Halo, saudaramu." Si Yuhuan memiliki mata besar dan alis melengkung, hidung mancung dan mulut kecil. Ketika matanya bergerak, dia memberi orang perasaan yang sangat imut. Ketika dia mendengar kata-kata ibunya, dia segera memanggil dengan patuh, dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Simu mengangguk kepada gadis itu dan memaksakan senyum. Meskipun ayahmu menikah dengan keluarga Jin, dia juga menciptakan properti keluarga termasuk rumah bangsawan di luar kota. Kamu adalah putra tertua, jadi kamu akan mewarisinya secara alami. Yuhuan dan aku hanya menginginkan rumah ini di kota. Bagaimanapun, aku adalah anggota keluarga Jin, dan aku tidak kekurangan uang sedikit ini. Selain itu, ayahmu pernah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Jin, itulah sebabnya dia meninggal muda. Dia tidak pernah menggunakan kontribusi ini. Dalam hal ini, aku dapat memberimu 2 pilihan sekarang. Wanita itu berhenti di sini. Simu menatap wanita itu dan terkejut. Yang pertama seperti yang dikatakan Cheng Guanxi, aku dapat menggunakan kontribusi ini untuk secara langsung menukar Kiling dan untukmu dari keluarga Jin, sehingga kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Bela Diri Kaiyuan di masa depan. Yang kedua adalah meminjam kekuatan keluarga Jin untuk mencari gelar tingkat rendah untukmu di Daki, sehingga kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian mulai sekarang, dan bahkan menghormati keturunanmu. Wanita itu menatap pemuda itu dan terus berbicara dengan serius. Gelar yang sebenarnya, Simu mengerutkan kening ketika mendengarnya. Benar sekali. Gelar-gelar Ki Agung dibagi menjadi Adipati, Markis, Viscount, Baron, dan gelar kehormatan, yang masing-masing sesuai dengan status dan kekuasaan yang sesuai. Belum lagi yang tinggi, dengan jasa dan kekuasaan keluarga Jinki. Pasti tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi seorang bangsawan,
dan kamu juga dapat mencari posisi resmi tertentu untuk dirimu sendiri di masa depan. Wanita itu menjelaskan beberapa patah kata. Tidak, aku ingin Killing dan Simu berkata tanpa ragu setelah mendengar ini. Sebaiknya kamu memikirkannya sebelum membuat keputusan. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih yang terakhir. Setelah mendengar ini, wanita itu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa maksudmu dengan ini? Pemuda itu samar-samar mendengar sesuatu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang memahami ki dan prajurit? Wanita itu bertanya balik. Dari nada bicara Bibi Zen, apakah kamu juga seorang prajurit? Simu bertanya perlahan setelah tertegun beberapa saat. Kali ini, wanita itu tidak menjawab apapun, tetapi setelah tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba muncul di depan dinding di satu sisi, mengangkat lengannya, dan pedang panjang berhias dengan gagang emas di dinding segera berada di tangannya. Swiss, Swiss, udara menerobos dengan suara keras, pedang panjang itu diayunkan ke atas di tangan wanita itu, dan banyak bayangan pedang muncul di dekat tubuhnya. Kemudian cahaya dingin menyala, suara yang jelas terdengar, dan pedang panjang itu berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan tenggelam ke dinding, hanya menyisakan gagangnya di luar dan sedikit bergetar. Adegan ini membuat Simu tercengang. Jangan menatapku seperti ini, aku sebenarnya adalah salah satu dari 3 prajurit sempurna pasca lahir dari keluarga Jin. Kalau tidak, mengapa aku meminta Killing dan kepada keluarga Jin? Bagaimanapun, Killing dan sangat berharga, dan seringkali tidak tersedia. Dan ketika seseorang meninggal, cahayanya padam, bahkan jika ayahmu telah memberikan kontribusi besar selama hidupnya, di mata sebagian orang di keluarga Jin, tidak layak membayar pil yang begitu berharga. Ini adalah salah satu alasan mengapa aku menyarankanmu untuk menyerah. Bagaimanapun, jika kamu menginginkan Killing dan, itu pasti akan membuat sebagian orang di keluarga Jin tidak puas. Aku dapat melindungimu untuk sementara waktu, tetapi aku tidak dapat melindungimu seumur hidup. Tidak peduli kesulitan apa yang ada, aku harus menjadi prajurit sejati. Simu menjawab tanpa berpikir. Karena kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan membujukmu lagi. Biarkan aku terlebih dahulu memberitahu kamu tentang pembagian alam prajurit yang kamu ketahui. Bibi Zen menghela napas dan berkata demikian. Bukankah para pendekar dibagi menjadi pendekar penempat tubuh, pendekar formal, dan pendekar nasional? Kudengar begitu kau menjadi pendekar nasional yang paling kuat, kau bisa setara dengan raja dan menteri. Kata Simu, kau mempelajari semua hal ini dari balai-balai seni bela diri di kota, jadi nama ini tidak salah. Namun, para pelatih di balai-balai seni bela diri itu mungkin baru berada di tahap pasca lahir, jadi bagaimana mereka bisa memberitahu murid-murid biasa sepertimu tentang pembagian wilayah prajurit yang sebenarnya? Bibi Zen menunjukkan ekspresi penuh harap. Kuharap Bibi Zen bisa memberiku beberapa saran. Body tempering, sebutan untuk prajurit formal dan prajurit pelindung negara, sebenarnya hanyalah istilah yang digunakan oleh orang biasa. Nama asli dari wilayah prajurit di seluruh benua Dongzu seharusnya adalah magang bela diri, prajurit yang diperoleh, dan prajurit bawaan. Artinya, nama-nama tersebut sesuai dengan nama body tempering, prajurit formal, dan prajurit pelindung negara. Dalam tahap magang bela diri, siapapun dapat mempraktikkan metode body tempering, tetapi mereka yang memiliki tulang yang buruk mungkin tidak dapat mencapai kesuksesan besar dalam hidup mereka.
Prajurit yang diperoleh adalah prajurit yang dapat mempraktikkan ki sejati setelah memahami arti ki. Pada saat ini, dengan bantuan ki sejati, prajurit seringkali dapat melakukannya bahkan ketika menghadapi prajurit yang bersenjata lengkap. 1. Lawan 100 adalah apa yang orang biasa sebut sebagai prajurit sejati. Dan prajurit bawaan adalah prajurit yang ki sejatinya telah mencapai tingkat tertentu, dan yang dapat berhasil membuka istana ki di Dantian dan melahirkan ki sejati bawaan di dalam tubuh. Prajurit bawaan adalah master seni bela diri sejati. Jika selusin seniman bela diri yang telah menguasai body tempering dapat membunuh prajurit yang diperoleh bersama-sama, maka bahkan jika ratusan prajurit yang diperoleh bergabung, mereka sering tidak dapat melakukan apapun terhadap prajurit bawaan. Karena ketika seorang prajurit bawaan mencapai level ini, ki sejati dapat meninggalkan tubuh dan membunuh orang dari jarak jauh. Dalam keadaan normal, prajurit yang diperoleh tidak dapat mendekat sama sekali. Namun memasuki level bawaan itu sulit, itu benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Sejauh yang aku tahu, hanya ada 7 atau 8 prajurit bawaan di seluruh kerajaan Ki Agung. Bibi Zen menjelaskan kepada pemuda itu secara rinci. Ada begitu sedikit prajurit bawaan. Simu benar-benar terkejut. Bab 4 Manor. 7 atau 8 bukanlah angka yang kecil. Kamu harus tahu bahwa setiap kali kamu melatih seorang prajurit bawaan, sumber daya yang dikonsumsi adalah angka yang mengerikan. Kuncinya adalah bahwa bahkan dengan begitu banyak investasi, kemungkinan untuk maju ke tingkat bawaan setelah memperoleh kesempurnaan besar masih sangat kecil. Bibi Zen menghela napas dan tersenyum pahit. Pemuda itu terdiam. Yah, tingkat bawaan masih terlalu jauh untukmu. Jika hari ini benar-benar tiba, kamu akan segera menjadi orang yang berdiri di puncak seluruh daki. Bahkan Kaisar Daki akan bersikap sopan kepadamu dan mencoba yang terbaik untuk memenangkanmu. Ini juga merupakan sumber pepatah prajurit nasional. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang penempaan tubuh dan pemahaman tentang rasa ki. Tingkat penempaan tubuh apa yang Anda miliki sekarang? Wanita itu terus bertanya. Tingkat ke-7. Simu merasa segar kembali ketika mendengarnya. Memang, baginya sekarang, mampu memahami rasa ki dan bergabung dengan Akademi Bela Diri Kaiyuan adalah hal yang paling penting. Tingkat ke-7, agak rendah. Akademi Bela Diri Kaiyuan akan mulai menerima siswa dalam setahun. Bisakah kamu mencapai tingkat ke-9 dari kesempurnaan agung dalam setahun? Aku tidak memiliki kepercayaan diri sebelumnya, tetapi aku seharusnya memilikinya sekarang. Simu berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Bahkan jika kamu dapat mencapai tingkat ke-9 dari penempaan tubuh dalam setahun dan memahami rasa ki, kamu hanya akan memenuhi persyaratan dasar untuk memasuki Akademi Bela Diri Kaiyuan. Masih akan ada persaingan yang ketat saat itu. Wanita itu sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengatakannya. Simu mendengarkan dengan saksama. Sejauh yang saya tahu, memang ada cukup banyak jenius di antara seniman bela diri yang ingin masuk Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan tahun ini. Banyak dari mereka yang telah mengolah teknik penempaan tubuh hingga tingkat ke-9 atau bahkan ke-10 di usia muda. Lagi pula, semakin tinggi tingkat penempaan tubuh, semakin membantu untuk memahami rasa ki. Menurut latihan tahun-tahun sebelumnya, bahkan dengan bantuan Ki Ling Dan, jumlah seniman bela diri yang dapat memahami rasa ki pada usia Anda seringkali kurang dari 1 dari 10.
Banyak seniman bela diri berusia 30-an atau 40-an, dan telah mengambil killing dan berkali-kali sebelum mereka hampir tidak dapat memahami rasa ki dan memasuki kondisi yang diperoleh. Ini juga alasan mengapa Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan hanya merekrut seniman bela diri yang berusia lebih dari 10 tahun dan di bawah 15 tahun. Di bawah 10 tahun, tulang mereka belum terbentuk, dan mereka tidak dapat berlatih teknik penempaan tubuh. Di atas 15 tahun, mereka tidak memiliki potensi untuk mencapai kondisi yang diperoleh dari kesempurnaan yang hebat dan tidak layak untuk dikultivasi. Mungkin ada banyak seniman bela diri yang diperoleh di grid kerajaan Qi, tetapi di antara mereka, masih kurang dari 100 seniman bela diri yang benar-benar memiliki kesempatan untuk memengaruhi alam bawaan. Keluarga Jin kami memiliki leluhur yang telah mencapai keadaan kesempurnaan yang luar biasa, yang juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Jin dapat menjadi keluarga kaya di Quanzhou. Wanita itu berkata di akhir, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Semakin tinggi tingkat tempering tubuh, semakin tinggi peluang untuk memahami rasa ki. Kurang dari 1 dari 10. Setelah mendengarkan ini, Simo menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah lama berharap bahwa tidak mungkin bagi setiap orang yang meminum pil killing untuk berhasil memahami rasa ki, dia tidak pernah menyangka bahwa tingkat keberhasilannya akan begitu rendah. Jika kamu menyesalinya, cara lain yang aku janjikan sebelumnya masih berlaku. Bibi. Zen menatap bocah itu dan tiba-tiba tersenyum. Tidak, aku sudah memutuskan. Simo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan menyerahkan akta dan barang-barang lain dari rumah bangsawan di luar kota kepadamu sebentar lagi. Kamu bisa tinggal di rumah bangsawan dulu. Aku akan meminta Jin Cheng menemanimu ke sana. Kalau kamu butuh sesuatu di masa mendatang, kamu juga bisa menghubunginya secara langsung. Setahun kemudian, saat pil killing yang dipesan oleh keluarga Jin tiba, aku akan memberi tahumu. Aku akan mengingatkanmu bahwa selama periode ini, selain mempelajari penempaan tubuh, sebaiknya cari cara untuk mempelajari beberapa set seni bela diri praktis lagi. Kamu harus menggunakannya saat memasuki Akademi Seni Bela Diri. Meskipun keluarga Jin juga memiliki beberapa set seni bela diri keluarga, itu tidak akan pernah diwariskan kepada orang lain. Bibi Zen mengangguk dan mengingatkan lagi. Terima kasih, Bibi Zen. Kali ini, kata-kata Simo benar-benar penuh dengan rasa terima kasih. Seperempat jam kemudian, Liu Ming, ditemani oleh Jin Cheng, berjalan keluar rumah sambil memegang kotak kayu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kotak kayu itu berisi warisan yang ditinggalkan ayahnya, yang tidak hanya mencakup rumah besar di pinggiran kota, tetapi juga 300 atau 400 hektar lahan pertanian yang bagus di dekatnya, sebuah restoran yang berlokasi bagus di kota, dan 3.000 tael uang kertas perak. Dia benar-benar menjadi taipan lokal yang kaya dalam satu hari. Yang tidak diketahui Simo adalah bahwa tidak lama setelah dia meninggalkan rumah, seorang pria parubaya lainnya mengunjungi tempat itu dan menanyai Bibi Zen di aula dengan wajah marah. Kakak ketujuh, kamu benar-benar tidak berencana untuk meninggalkan killing dan kepada keponakanmu, tetapi memberikannya kepada orang luar. Ayah sendiri yang menjanjikan ini. Bagaimana? Apakah kamu keberatan? Tentu saja aku keberatan. Aku tidak akan membicarakan masalah Biao bersaudara. Anak itu bermarga Si, bukan Jin. Mengapa keluarga Jin kita harus memberikan ramuan yang telah susah payah kita dapatkan kepada orang luar?
Selama kamu mengambil inisiatif untuk berubah pikiran, ayah pasti tidak akan keberatan. Kamu tahu bahwa keponakanmu gagal memahami Ki terakhir kali, dan tahun ini dia akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri. Ditambah lagi, ini adalah tahun ketika Akademi Bela Diri Kaiyuan merekrut siswa. Jika dia melewatkannya, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Wajah pria parubaya itu sedikit menyipit dan panjang, dan matanya hampir menyemburkan api karena marah. Kenapa? Karena suamiku hanya memiliki satu putra kandung, dan karena dia pernah menyelamatkan hampir setengah dari kekayaan keluarga Jin. Jika demikian, kakak kelima akan merasa puas. Bibi Zen mendengus dan berkata tanpa basa-basi. Bagus, bagus. Anak itu jelas tidak punya hubungan darah denganmu, tapi kau masih ingin memohon padanya. Kalau begitu, maka kita sebagai saudara tidak perlu membicarakan tentang kasih sayang di masa depan. Aku tidak akan memohon padamu kali ini. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku akan mendapatkan pil Qiling lagi untuk keponakanmu. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu pergi dengan marah. Ibu, kau benar-benar membiarkan paman kelima pergi seperti ini. Begitu pria itu meninggalkan aula, Si Yuan keluar dari suatu tempat dan bertanya dengan kedipan mata. Tidak apa-apa, kau tahu bahwa putra paman kelimamu tidak pandai bela diri. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk mandi obat dan hanya berhasil menempa tubuhnya. Bahkan jika kau memberinya pil Qiling kali ini, peluangnya untuk memahami Qi tidak akan meningkat banyak. Dia memaksamu seperti ini hanya untuk melakukan upaya terakhir demi sepupumu. Petik 2. Benar sekali. Bakat Jin Tian mungkin tidak sebagus bakat kakakku. Bahkan jika dia hampir tidak bisa memahami Qi, peluangnya untuk lulus Akademi Bela Diri sangat rendah. Si Yuan tertawa dan bertepuk tangan saat mendengarnya. Haha, kau begitu cepat berpihak pada saudaramu sendiri, tapi aku tidak begitu menghargai simu. Namun, hanya sedikit yang bisa kulakukan untuk saudaramu. Jika aku membantunya dengan hal-hal lain, aku khawatir orang-orang lain di keluarga Jin akan merasa tidak puas. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan saudaraku, aku merasa dia tidak buruk. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada orang-orang tidak berguna di keluarga Jin itu. Jin Yuan menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, kakekmu setuju untuk berbagi satu pil Qiling dengan begitu mudah, dan dia juga sangat mempertimbangkanmu. Bagaimanapun, kau telah memahami Qi pada usia 12 tahun, dan kau juga telah mengolah penempaan tubuh hingga tingkat ke-10. Kakekmu memiliki harapan besar padamu. Bibi Zen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan bisa berlatih ilmu pedang itu dengan sempurna tahun depan. Tidak akan ada masalah bagiku untuk masuk Akademi Bela Diri Kaiyuan. Aku tidak akan mengecewakan kakekku. Gadis itu tampak percaya diri. Wanita itu mengangguk dan menatap putrinya dengan mata penuh kasih. Di sebuah rumah bangsawan 10 mil jauhnya dari Fengcheng, Simu berdiri di sebuah lapangan datar yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Setelah melihat sekeliling, dia menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Rumah bangsawan ini meliputi area seluas 4 hingga 5 hektar, dengan lebih dari 20 kamar. Ukuran lapangan ini membuatnya sangat gembira. Dia mengalihkan pandangannya ke 17 atau 18 pelayan dan penyewa pria dan wanita yang berdiri di depannya,
dan segera bertanya. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus pertanian ini dan ladang-ladang di dekatnya di masa lalu? Tuan Si, saya yang bertanggung jawab. Seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu dan pakaian yang relatif bersih melangkah maju dan menjawab dengan hormat. Siapa namamu? Apakah kamu penduduk setempat? Simu menatap pria parubaya itu beberapa kali, dan melihat bahwa dia tampak jujur, dia bertanya perlahan. Namaku Zhang Su, dan aku telah menetap di Fengcheng selama 7 atau 8 generasi. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Baiklah, rumah bangsawan ini dan ladang-ladang di dekatnya masih diserahkan kepadamu untuk diurus. Pekerjaan dan sewa ladang milik orang lain tidak akan berubah. Selain itu, kamu beritahu pemilik restoran untuk datang ke sini menemuiku besok. Simu berpikir sejenak dan segera memesan. Baik, Tuan. Zhang Su sangat gembira mendengarnya dan buru-buru setuju. Melihat ini, para pelayan dan penyewa lainnya juga menghela napas lega dan membungkuk untuk setuju. Manajer Cheng, apakah aku boleh melakukan ini? Setelah semua orang meninggalkan alun-alun, Simu menoleh ke pria tua berpakaian hijau di sebelahnya dan bertanya. Tuan Si menanganinya dengan baik, sangat bersih dan rapi. Sejujurnya, sulit bagi pelayan tua ini untuk percaya bahwa Tuan Si benar-benar hanya dari desa nelayan. Pria tua berbaju hijau itu menjawab sambil tersenyum. Saya sendiri agak terkejut, tetapi rasanya senang bisa menyuruh orang melakukan sesuatu. Selain itu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada manajer Cheng. Simu berkata dengan malu. Oh, Tuan Si, katakan saja apa yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Pria tua berbaju hijau itu sedikit terkejut, tetapi setuju tanpa ragu. Begini, saya ingin mengundang pelatih bela diri yang nyata dan cakap untuk datang ke rumah bangsawan untuk mengajari saya secara langsung. Saya ingin tahu apakah manajer Cheng dapat merekomendasikan seseorang. Petik 2. Oh, jika Anda berbicara tentang bela diri, 4 sekolah bela diri utama di Fengcheng semuanya cukup terkenal, dan sebagian besar pelatih di sana memiliki keterampilan yang unik. Tetapi saya tidak tahu jenis bela diri apa yang ingin dipelajari oleh Tuan Si. Pria tua berbaju hijau itu berpikir sejenak dan bertanya kembali. Saya pernah memotong sepotong kayu di desa, dan saya merasa menggunakan pisau cukup berguna. Saya juga ingin mempelajari seperangkat teknik tinju. Jika itu teknik pisau atau teknik tinju, saya sarankan Anda memilih pelatih Li Changhai dari sekolah bela diri Liu Feng. Kumpulan teknik pisau 13 gaya Feng Qi dan tinju batu patah miliknya sangat terkenal. Namun, jika itu instruksi 1 lawan 1, bayarannya tidak rendah. Setelah mendengar ini, lelaki tua berbaju hijau itu hanya merenung sejenak, lalu berkata perlahan. Tidak masalah. Selama Anda benar-benar mampu, mengeluarkan sedikit uang lagi tidak masalah. Simu sekarang memiliki 3.000 tael uang perak, dan dia cukup kaya. Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda mengundang pelatih Li untuk datang besok. Melihat ini, lelaki tua berbaju hijau itu setuju sambil tersenyum. No. Bab 5 Li Changhai. 3 bulan kemudian, di alun-alun rumah bangsawan di pinggiran kota. Simu mengayunkan bilah hijau sepanjang 3 kaki di bawah terik matahari, berubah menjadi serangkaian bayangan pisau yang tidak menentu dalam radius beberapa kaki.
Tiba-tiba ada beberapa tiang kayu dan beberapa orang-orangan sawah di sekitar alun-alun, dan bahkan beberapa kunci batu yang berat, dan sederet rak kayu panjang untuk senjata umum seperti pedang dan senapan. Berhenti. Suara laki-laki yang kasar tiba-tiba terdengar. Simu berhenti, bayangan pisau ditarik kembali, dan dia segera berhenti memegang pisau dengan satu tangan. Ya, kamu akhirnya menguasai set 13 gaya Feng Qi ini. Namun, levelmu saat ini hanya dapat dikatakan sebagai entry dasar, dan kamu masih jauh dari level kesuksesan kecil yang benar-benar dapat melawan musuh. Orang yang berbicara adalah seorang pria kurus dengan lengan terlipat di sisi alun-alun. Matanya bersinar, kulitnya berwarna perunggu, dan dia memberi orang perasaan yang sangat cerdas dan kuat. Ini juga berkat bimbingan pribadi Guru Li, kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan teknik pisau misterius seperti itu dalam 3 bulan. Simu menjawab dengan hormat. Pria kurus ini adalah Li Changhai, pelatih terkenal dari sekolah bela diri Liu Feng, seorang prajurit pasca Natal tahap menengah. Dia datang ke istana 3 bulan lalu dan menunjukkan sedikit ilmu pedang yang menakjubkan, tetapi dia langsung dikenali oleh Simu, dan kemudian berlatih seni bela diri bersamanya selama 2 jam setiap hari. Meskipun set ilmu pedang Feng Qi ini adalah ilmu bela diri tingkat magang seni bela diri, selama Anda melatih keterampilan yang sesuai dengan benar nanti, Anda dapat menggunakannya untuk melawan musuh bahkan di tingkat pasca lahir. Ini terutama bergantung pada kekuatan angin, dan setiap pedang sama cepatnya dengan yang lain. Gerakannya sendiri tidak terlalu rumit. Saya pernah menggunakan ilmu pedang ini untuk membunuh 2 prajurit dengan level yang sama dalam satu pertempuran, dan itu hanya membutuhkan beberapa napas waktu. Seni bela diri yang paling rumit di tingkat magang seni bela diri seharusnya adalah ilmu pedang Xiao Zutian. Ilmu pedang ini memiliki 306 gerakan, dan banyak orang tidak dapat benar-benar menguasainya bahkan jika mereka berlatih seumur hidup. Li Changhai berkata perlahan. Guru Li pernah berkata bahwa seni bela diri. Seni bela diri. Sebenarnya, seni bela diri terbagi menjadi teknik dan keterampilan bela diri. Seni bela diri adalah tentang bagaimana mengalahkan musuh dalam pertempuran hidup dan mati, sedangkan keterampilan adalah tentang bagaimana mengolah ki dan memurnikan tubuh. Keduanya saling melengkapi dan tidak ada yang mutlak diperlukan. Namun, jika Anda harus membedakan kepentingannya, Guru Li, menurut Anda yang mana yang harus lebih diperhatikan, seni bela diri atau keterampilan? Simu bertanya setelah berpikir sejenak. Hehe, kamu anak kecil yang terlalu banyak berpikir. Namun, entah berapa banyak orang yang menanyakan hal ini dari zaman dahulu hingga sekarang. Setiap ahli bela diri mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Namun bagi saya, mereka yang hanya berlatih bela diri bahkan tidak dapat memasuki alam yang diperoleh, yang hanya dapat dikatakan sebagai yang paling berat dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Dan mereka yang hanya berlatih keterampilan, bahkan jika ki sejati mereka dalam, dapat dipukuli sampai mati oleh orang-orang tingkat rendah. Namun saya mendengar bahwa setelah seorang prajurit memasuki alam bawaan, ia dapat menggunakan ki sejati untuk secara langsung melindungi tubuhnya. Bahkan jika ia berdiri diam, pedang dan pisau biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Ia bahkan dapat menggunakan ki sejati untuk mengejutkan orang-orang dengan perbedaan kultivasi yang sangat besar hingga mati. Selain itu, orang-orang biasa dapat hidup selama lebih dari 100 tahun dan dianggap berumur panjang,
Tetapi begitu seorang prajurit memasuki alam bawaan, rentang hidupnya dapat langsung berlipat ganda. Li Changhai berkata sambil terkekeh. Sepertinya Guru Li masih menganggap bahwa keterampilan lebih penting. Simu tersenyum setelah mendengar ini. Banyak seni bela diri tingkat tinggi pada awalnya mengandung metode dan keterampilan. Ketika metode dipraktikkan hingga tingkat tertentu, akan ada seni bela diri yang sesuai untuk menyamainya. Itu pada awalnya tidak dapat dipisahkan. Memaksakan keduanya untuk dipisahkan dan dibandingkan adalah hal yang membosankan. Namun, bagi Anda seniman bela diri, pada tahap ini, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan berlatih seni bela diri. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki metode yang tak tertandingi di depan Anda tidak dapat mempraktikkannya tanpa memahami arti Qi. Selain itu, sebagian besar seni bela diri tingkat tinggi memiliki tingkat seniman bela diri yang cocok untuk berlatih. Jika Anda bersikeras berlatih lintas tingkat, Anda tidak akan dapat membuat kemajuan sedikit pun, dan Qi sejati Anda akan menjadi bumerang, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Li Changhai tidak peduli. Saya mengerti. Tetapi Guru Li, bolehkah saya melihat Anda melakukan 13 gaya Qi angin lagi? Simu mengangguk dan bertanya lagi. Melakukan 13 gaya Qi angin sangat melelahkan. Saya akan mulai mengajari Anda tinju pemecah batu berikutnya, jadi saya hanya dapat melakukannya sekali hari ini. Li Changhai mengerutkan kening dan setuju dengan enggan. Simu tentu saja setuju. Saat berikutnya, Li Changhai berjalan ke tengah alun-alun dan mengambil pedang panjang dari Simu. Setelah berteriak pelan, dia mulai menari dengan cepat. Dalam sekejap, suara menerobos udara terus berlanjut di tengah alun-alun. Tampaknya ada pedang putih panjang yang terbang di sekitar pria kurus itu, dan pedang itu semakin cepat dan semakin cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi cahaya dingin, dan mulai mengeluarkan suara angin bersiul. Simu memperhatikan dari samping tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, cahaya dingin itu perlahan bergerak menuju tiang kayu di tepi alun-alun. Li Changhai berteriak keras, dan cahaya dingin itu berguling ke arah tiang kayu itu dengan embusan angin. Kemudian angin berhenti tiba-tiba, dan cahaya dingin itu menghilang pada saat yang sama. Setelah beberapa suara, jepret dan jepret, tiang kayu itu terpotong secara diagonal dari tengah menjadi 7 bagian, berguling-guling di tanah. Pedang Li Changhai yang tampaknya biasa sebenarnya memotong 6 pedang dalam satu tarikan napas. 6 tebasan dalam satu tarikan napas, dan ini tanpa menggunakan energi sejati. Sang master benar-benar menguasai set ilmu pedang Feng Qi ini. Simu menghela napas panjang dan bertepuk tangan untuk memuji. Jika aku menggunakan energi sejatiku, aku dapat mencapai kesempurnaan luar biasa dari 9 tebasan dalam satu tarikan napas. Set ilmu pedang ini dapat mencapai 13 tebasan dalam satu tarikan napas ketika dikultivasikan hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Namun sayangnya, aku masih jauh dari ini. Selain itu, ada desas-desus tentang set ilmu pedang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa 13 gaya Feng Qi sebenarnya adalah ilmu pedang bawaan, tetapi secara artifisial dibongkar menjadi 13 gaya, sehingga langsung direduksi ke tingkat seni bela diri dan kekuatannya sangat berkurang. Tentu saja, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Jika ilmu pedang Feng Qi benar-benar ilmu pedang bawaan, bagaimana mungkin itu bisa dengan mudah hilang?
Itu pasti telah dipulihkan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya sejak lama. Li Changhai berkata sambil terkekeh. 13 tebasan dalam satu tarikan napas, apakah benar-benar bisa mencapai tingkat ini? Lalu siapa yang bisa menahan tebasan pedang ini? Simu sangat terkejut saat mendengarnya. Jika kamu benar-benar bisa mencapai level 13 tebasan dalam satu tarikan napas, setidaknya kamu bisa menguasai seluruh dunia yang diperoleh, belum lagi para pejuang bawaan. Baiklah, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini lagi. Aku akan menjelaskan kepadamu inti dari set ilmu pedang Feng Qi ini untuk terakhir kalinya, dan kemudian aku akan mengajarimu tinju penghancur batu. Set ilmu pedang ini terlihat seperti 13 gerakan, tetapi setelah dilakukan, keterampilan pedangnya terus-menerus. Hal ini terutama untuk menggunakan kekuatan angin kencang agar pedang bergerak semakin cepat, dan akhirnya tak terhentikan. Li Changhai berbicara dengan serius, dan Simu juga tampak fokus, mengingat setiap kata dalam hatinya. Baiklah, ini adalah akhir dari teknik pedang Feng Qi. Sekarang aku akan mengajarkanmu tinju pemecah batu. Teknik tinju ini berbeda dari teknik pedang Feng Qi. Ini adalah seni bela diri eksternal murni dengan gerakan yang sangat sederhana. Kekuatannya digerakkan oleh sepasang tinju. Seperti namanya, jika tinju pemecah batu dipraktikkan dengan sempurna, secara alami dapat membelah batu. Li Changhai berkata sambil berjalan menuju kunci batu di dekatnya seukuran wastafel. Dia menarik napas dalam-dalam dan menendang dengan satu paha seperti bayangan liar. Bang! Meskipun Li Changhai kurus, dia menendang kunci batu besar itu ke udara. Raungan, Li Changhai tiba-tiba meninju ke udara, dan tubuhnya yang kurus langsung membengkak 3 poin, semegah singa. Bang! Suara keras. Setelah kunci batu yang jatuh terkena tinju, itu langsung meledak, dan batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Mata Simu berbinar ketika dia melihat ini. Dengar baik-baik, tidak peduli apakah kamu berlatih ilmu pedang atau teknik pisau di masa depan, kamu mungkin tidak membawa pedang dan pisau. Jika kamu menghadapi musuh saat ini, kamu hanya bisa mengandalkan tinjumu. Meskipun set tinju pemecah batu ini sederhana, itu sudah cukup bagi seniman bela diri. Jika kamu benar-benar dapat melatihnya dengan sempurna, itu juga dapat meletakkan dasar yang baik untuk berlatih seni bela diri tinju dan tendangan tingkat tinggi lainnya di masa depan. Namun, meskipun set tinju ini terkenal di kalangan seniman bela diri di tingkat seni bela diri dan kekuatannya besar, tidak banyak orang yang benar-benar mempraktikkannya. Alasannya adalah bahwa set seni bela diri ini membutuhkan kekuatan eksternal untuk memperkuat sepasang tinju, dan akan sulit untuk mempraktikkannya dengan sukses. Selain itu, set tinju ini sangat memperhatikan kekuatan. Jika praktisi dilahirkan dengan kekuatan supernatural, itu dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan aku tidak menggunakan energi sejati apapun dalam pukulan ini tadi. Li Changhai menjelaskan tanpa ekspresi. Tetapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Guru Li sekarang. Simu tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar ini. Bagiku, jika aku tidak menggunakan energi sejatiku dan mengandalkan tubuh fisikku, aku tidak akan kesulitan mengangkat gembok batu seberat 500 jin. Li Changhai berkata, dan berjalan beberapa langkah ke gembok batu kedua terakhir di tepi alun-alun. Gembok batu ini berukuran setengah dari seorang pria dan terlihat sangat berat. Li Changhai berteriak,
berjongkok, meraih lengannya ke bawah, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan benar-benar mengangkat gembok batu di atas kepalanya dengan kedua tangan. Simu melihatnya dan memujinya berulang kali. Pria kurus itu juga menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Memang, tidak mudah untuk mengangkat gembok batu seberat itu hanya dengan tubuh fisik saja. Tidak banyak prajurit pasca Natal di seluruh Fengcheng yang dapat melakukannya. Setengah jam kemudian, Li Changhai meninggalkan istana, meninggalkan Simu sendirian di alun-alun, dengan botol obat seukuran ibu jari dan buku putih pucat di tangannya. Botol obat teh ini adalah obat yang secara khusus dikonfigurasikan oleh Li Changhai untuk membantu dalam berlatih tinju pemecah batu, dan buku ini adalah buku klasik tinju pemecah batu. Simu hanya melihat botol obat itu beberapa kali, membuka tutupnya dan menciumnya beberapa kali, lalu menyimpannya dan langsung duduk di rumput di dekatnya untuk membaca buku itu dengan saksama. Ngomong-ngomong, jika bukan karena sarjana tua dari sekolah swasta di dekat desa nelayan, yang melihat bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan bersedia membiarkannya belajar dengan orang lain secara gratis selama beberapa tahun sejak dia masih kecil, saya khawatir dia tidak akan dapat mengenali satu kata pun. Setelah Simu dengan cepat membolak-balik buku itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat botol obat di tangannya yang lain, dan tiba-tiba ekspresi aneh muncul di wajahnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Pria muda itu bergumam, menyimpan buku di tangannya, berbalik dan melihat kunci batu di dekatnya, dan berjalan menuju yang terbesar. Kunci batu ini sebesar meja, dan ukurannya hampir 2 kali lipat ukuran kunci batu yang diangkat Li Changhai sebelumnya, dan beratnya setidaknya 1000 pon. Dia berjongkok, menggerakkan lengan kanannya, dan benar-benar memegang gagang kunci batu itu. Dengan suara "bang" yang teredam, Simu benar-benar mengangkat benda besar ini dengan satu tangan dan dengan mudah mengangkatnya ke atas kepalanya.